032 kelas Tadris Fisika 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi ikat dan energi speras. Nah, di sini ada energi ikat inti. Nah, apa itu definisi dari energi ikat inti ini? Energi ikat inti adalah energi yang mengikat nukleon, proton, dan neutron dalam inti atom. Nah, kita tahu bahwa yang namanya proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu netral. Kalau bermuatan positif berarti antar proton itu akan ada gaya tolak menolak kulum. Harusnya dia tidak bisa terikat kuat dalam inti karena ada gaya tolak menolak kulum. Kalau neutron sih masalahnya karena tidak ada gaya kolum, tetapi proton ini akan tolak menolak. Nah, berarti kalau begitu ada gaya yang lebih kuat daripada gaya tolak menolak kolum yang mengikat nukleon dalam inti, yang mengikat proton terutama dalam inti. Nah, gaya yang jauh lebih kuat daripada gaya kolum itu dinamakan sebagai gaya inti. Gaya inti itu muncul karena adanya energi ikat inti. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kita tahu bahwa partikel penghuni inti itu ada dua. Yang pertama itu ada proton. Nah, masanya yaitu 1,0078 SMA. Muatannya P. Nah, kita tahu bahwa 1 SMA itu sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 27 kg. Nah, satuan muatan SMA ini adalah satuan muatan atom, sedangkan P itu 1,6 dikali 10 pangkat min 27, 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C atau kolum. Nah, yang kedua itu ada neutron. Nah, masanya lebih besar sedikit daripada proton. SMA. Nah, muatannya adalah 0. Nah, karena neutron ini muatannya adalah netral. Nah, di sini delta sama dengan Z MP ditambah N, Mn dikurang M. Nah, jika MP sama dengan massa proton dan Mn massa neutron dan M adalah massa inti, maka terdapat selisih massa atau delta antara jumlah massa nukleon penyusun inti dan massa inti. Nah, di sini tidak ada massa yang hilang, melainkan perubahan massa menjadi energi sesuai kesetaraan masing-masing energi dari Einstein. Bisa dirumuskan seperti E mc kuadrat. Nah, dalam hal ini delta berubah menjadi energi yang dilepaskan ketika Z proton dan N neutron diikat menjadi satu inti energi. Energi ini disebut dengan energi ikat inti B. Nah, seperti ini. Energi ikat inti B sama dengan delta C kuadrat dikurang ZMP ditambah NMN dikurang M dikali C kuadrat. Biasanya C dinyatakan sama dengan 1 sehingga tidak muncul dalam rumus tersebut. Nah, juga rumus-rumus lain dalam fisika nuklir. Juga massa
Dan energi biasanya dinyatakan dalam satuan map. Nah, di mana F ini yaitu massa elektron volt dengan energi ikat inti B, delta sama dengan ZMP ditambah N dikurang M. Nah, dapat juga selisih massa delta, berarti juga energi ikat inti B dihitung bukan berdasarkan massa inti, melainkan massa atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron yang massanya Nc. Dengan delta sama dengan Z dalam kurung MP ditambah Mc ditambah N dikurang M atom. Nah, sama dengan ZMH ditambah N dikurang M atom. Nah, dengan MH itu adalah massa atom hidrogen. Pada perhitungan ini, energi ikat elektron dalam atom diabaikan karena relatif sangat kecil atau orde eV, di mana eV ini adalah elektron volt. Nah, dibandingkan dengan energi ikat inti orde mep. Mep di sini tadi adalah massa elektron volt. Nah, di sini kita masuk pada fraksi ikat inti. Nah, fraksi ikat inti ini bisa disebut dengan F, yaitu energi ikat rata-rata per nukleon, atau B OVE. Nah, di mana ini F sama dengan BOVE itu sama dengan B per A. Nah, untuk inti-inti stabil diperoleh dari F sebagai berikut. Nah, di sini ada inti-inti stabil diperoleh dari F. Nah, nilai F yang relatif konstan itu menunjukkan saturasi atau kejenuhan energi ikat per nukleon dalam inti, bahwa setelah sejumlah nukleon terkumpul, energi ikat itu mencapai batasannya. Nah, ketika A semakin besar jumlah proton semakin banyak, maka gaya tolak kolom antar proton maka makin kuat, sehingga mengurangi ikatan dan energi ikat per nukleon berkurang. Nah, untuk A kecil, energi ikat per nukleon mengecil dikarenakan efek permukaan, yaitu terdapat relatif banyak nukleon di permukaan inti yang tentu saja kurang terikat dibandingkan nukleon-nukleon yang berada di dalam inti, sehingga energi ikat inti rata-rata per nukleon berkurang. Nah, di sini ada efek permukaan. Nah, di sini di mana yang dinamakan permukaan inti. Nah, permukaan inti itu adalah ini. Permukaan inti. Nah, untuk nukleon di permukaan ini kurang terikat dibandingkan nukleon di dalam inti. Nah, di mana tersebut nukleon yang tidak terikat di dalam inti itu adalah ini yang berada di luar. Ini dia. Nukleon yang permukaan inti kurang terikat dibandingkan nukleon di dalam inti. Nah, ini juga ya. Nah, sekarang kita masuk kepada energi separasi. Nah, bisa juga energi separasi ini dilambangkan dengan SA.
itu sama dengan energi separasi. Nah, di mana di dalam energi separasi ini partikel A yaitu energi yang diperlukan untuk memisahkan partikel A dari inti X. Nah, meninggalkan inti tersisa Y. Meninggalkan inti tersisa Y. Nah, ini lihat gambar ini, di mana energi separasinya yaitu inti X, Z, dan N. Ini menjadi ZA dan NA. Dimana meninggalkan inti tersisa tadi yang Y yaitu Z dikurang ZA, N dikurang NA. Nah, di dalam energi separasi ini yaitu SA sama dengan MA ditambah MY dikurang MX sama dengan BX dikurang BA ditambah BY. Nah, energi separasi ini dapat bernilai negatif, yang berarti inti X tidak stabil dan secara spontan meluruh menjadi inti Y sambil memancarkan partikel A. Contohnya pada SA atau energi separasi, beberapa inti berada di beberapa inti berat, itu inti dengan A besar yang tidak stabil, yang meluruh sambil memancarkan sinar partikel A. Memancarkan sinar partikel A, yaitu A ini tadi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang energi ikat inti dan energi separasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas dan tidak berkenan. Saya mohon maaf, lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.